Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Di edisi kali ini saya itu akan melakukan sebuah bagaimana ketika kita akan melakukan sebuah penyimpanan bahan B0 untuk tahun-tahun berikutnya. Tentunya untuk penyimpanan bahan ini haruslah tepat pada masanya agar supaya ketika pembungaan raya nanti di bulan 7 atau bulan 8 dia akan berbunga serentak. Itu tujuan kita. Yang kedua kalinya, penyimpanan bahan B0 yang tidak tepat pada waktunya, dia akan rentan mengalami buah di luar musim atau buah penyelang. Maka dari itu kita harus tahu berapa ruas setiap bulannya dia akan berkembang untuk bahan B0, dan kita kalkulasi dengan berapa bulan dia akan memasuki musim pembungaan raya. Seperti itu kalau kami pribadi. Ya monggo diambil kalau sekiranya tip dari kami ini bermanfaat. Kalau sekiranya ada manfaatnya ya monggo diambil. Kalau sekiranya ada selisih paham, ya mohon kritik dan sarannya untuk channel-channel kami ini. Di hadapan kami kali ini ada suatu batang kopi klon keriting seperti ini teman-teman. Ini sering sekali saya buatkan tutorial kopi ini. Tahun kemarin ini full, sekarang full lagi itu. Mengapa kok bisa seperti ini? Karena penyimpanan bahan B0 itu tepat pada waktunya, sehingga meskipun masih memasuki B1 yang seperti itu B1 teman-teman. Bisa kita perdekat. Nah, seperti itu. Yang ini B1. Panjang sekali dia. Tuh. Inilah keuntungan kita ketika kita melakukan penyimpanan bahan B0 yang tepat pada waktunya. Itu satu keuntungan bagi petani kopi. Yang kedua kalinya, untuk bahan-bahan B0 yang seperti ini, yang sekarang sudah memasuki tumbuh-tumbuh seperti ini, yang ini di kisaran bulan 10 akhir ini tumbuhnya teman-teman. Kalau saya pribadi, jadi untuk penyimpanan bahan B0 ini kita start dari bulan 11 awal kalau untuk klon Tugusari maupun klon keriting. Inilah pentingnya kita memahami karakter-karakter di setiap klon yang ada di kebun kita. Karena keriting dan Tugusari ini tidak jauh berbeda perkembangannya. Cuma keriting dia lebih panjang ketimbang Tugusari. Tetapi dari segi pertumbuhannya dia masih stabil, masih bisa dibilang setara dengan Tugusari. Kalau klon Hikmah yang biasa saya kembangkan itu tidak sama halnya. Makanya kalau masih bulan 11 saya tidak lakukan penyimpanan bahan. Tuh. Dan yang kedua kalinya, seperti inilah ketika saya melakukan penyimpanan bahan untuk tahun-tahun berikutnya. Kita biarkan terlebih dahulu yang ini. Kalau masih belum paham akan ranting-ranting yang akan kita lakukan penyimpanan bahan untuk tahun berikutnya, kita biarkan dia hingga memasuki 3-4 ruas. Kita biarkan terlebih dahulu seperti ini teman-teman. Dan dari arah ini diumpamakan sumbu, itu sumbu teman-teman. Itu bonggol atau sumbu, titik tumbuh di situ, titik penyambungan di situ. Jadi bahan yang tumbuh balik seperti ini, dua ini, meskipun ini tunas raja sekalipun, ini tunas raja teman-teman, lebih gepeng, lebih besar. Ini tunas raja. Jadi yang ini kalau sekiranya balik arah ke situ, ke sumbu, yang itu tunas B0 ini kalau sekiranya balik arah, kita harus lakukan pembuangan. Tetapi pada intinya kalau klon ini mau kita kembangkan di kebun kita, kita biarkan, kita manfaatkan buat entres yang seperti ini. Terus sekarang yang harus kita pelihara yang seperti apa? Yang masih kecil-kecil, yang seperti ini teman-teman. Nah, yang masih kecil-kecil betul seperti ini. Yang ini cacing teman-teman. Kalau seperti ini cacing. Nah, ini sudah tidak ada pupus lanjutannya seperti ini. Ini cacing. Jadi kalau yang seperti ini, meskipun dia mau tepat arahnya, ataupun apalagi tidak tepat arahnya, kita harus lakukan pembuangan. Yang seperti ini
Ini raja teman-teman, yang seperti ini. Nah, yang seperti ini kita biarkan dulu. Kita atur arahnya. Kita atur sebagus mungkin. Yang ini sekiranya tidak akan mengalami tumpang tindih, dan bahan ini tidak akan mengalami ketindih sama bahan-bahan yang lain. Yang seperti ini, yang sudah besar seperti ini, kita bisa manfaatkan buat entres. Jangan kita lakukan pembuangan terlebih dahulu. Yang kita biarkan yaitu yang tepat arahnya, terus yang paling kecil, yang masih seperti ini, yang masih memasuki satu ruas seperti ini, baru kita biarkan. Kita biarkan dulu yang ini terlebih dahulu, kita biarkan ke semuanya. Nanti kalau sudah memasuki 3 atau 4 ruas, baru kita gampang untuk melakukan segi sortasi. Kalau sekarang ya kita biarkan terlebih dahulu. Di samping kalau sudah memasuki 3-4 ruas, ini bisa kita manfaatkan buat entres. Tetapi yang sudah balik arah, itu yang sudah balik arah, sudah kita ketahui meskipun ini masih baru tumbuh seperti ini. Ini sudah balik arah teman-teman. Itu sumbunya. Jadi ini balik arah. Tapi ini kita biarkan hanya untuk bibit aja. Ya, kalau yang di bawah seperti ini, apalagi balik arah, yang seperti ini harus kita lakukan pembuangan. Ini ranting. Itulah keuntungan kita memahami karakter-karakter di setiap klon yang ada di kebun kita. Jadi di bulan 11, bulan 12, bulan 1 itu waktu yang tepat untuk melakukan penyimpanan bahan untuk tahun-tahun berikutnya. Kalau kita lakukan penyimpanan bahan tepat waktu di bulan 11 diumpamakan seperti ini. Ini tahun kemarin teman. Ini masih memasuki B1. Ini buahnya dari pangkal sini. Jadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Itu masih kelihatan. Ini 22 dompol yang masih memasuki B1 tuh. Seperti itu. Yang ini B1 juga. Beginilah kalau kita tepat penyimpanan bahan. Jadi untuk memasuki B2 dia hanyalah toleransi. Jadi kita buat ngagung setiap tahun dengan mengandalkan B0 yang akan kita lakukan penyimpanan untuk tahun-tahun sebelumnya seperti ini. Jadi kita pelihara di bulan ini. Ini 2021 saya pelihara yang ini. Dan dia berbunga di 2022 yang tepat pada masanya. Dia memanjang sekali. Jadi sekali lagi untuk pengaturan bahan, inilah saatnya kita menentukan bahan-bahan berproduksi untuk di kebun kita. Kelanjutannya seperti apa? Maukah kita hanya berjalan di tempat? Kalau ini sekiranya bisa menampung bahan sebanyak mungkin, ya kita pelihara. Tidak jadi masalah. Masalah ini akan nge-gym ataupun akan down produksinya, itu tidaklah bisa diukur dengan seperti itu kalau pribadi saya. Karena bahan yang terlalu banyak seperti ini, diumpamakan kita pelihara sampai 20 bahan, ya kita sesuaikan dengan nutrisi yang dibutuhkan ranting-ranting dan buah ini. Kalau ini sekiranya membutuhkan 0,5 kilogram, ya jangan kita kasih 1 on pupuknya. Biar setiap tahunnya selalu stabil. Banyak sekali yang mengalami ketakutan seperti ini. Terlalu banyak bahan di tahun ini, sehingga dia takut untuk diproduksikan ke semuanya. Takutnya tahun depan zong. Inilah contohnya punya saya. Ini kemarinnya full ke semuanya. Terus saya simpan bahan ini sebanyak mungkin kemarinnya. Tetapi saya imbangi dengan nutrisi yang cukup. Saya imbangi dengan pupuk setiap tahunnya, setahun 2 kali. Ya akhirnya tetap stabil. Tidak bisa kita simpulkan kalau terlalu banyak bahan untuk tahun ini kita buahkan ke semuanya, tahun depan akan nge-gym. Tidak seperti itu. Yang seperti itu mungkin prediksi saya kemungkinan besar karena kekurangan nutrisi dari situ. Kalau nutrisi ini tercukupi, insya Allah masih stabil. Kembali ke pembahasan yang ini, yang tepat arahnya, yang seperti ini. Arahnya, yang sekiranya tidak balik arah ke sumbu, ataupun tidak akan mengalami tumpang tindih, kita pelihara terlebih dahulu hingga ini memasuki 3-4 ruas. Kita biarkan. Kalau yang sekiranya balik arah seperti ini,
Kalau klon ini mau kita kembangkan, ya kita biarkan, kita manfaatkan buat entres. Seperti itu. Kalau tidak mau dikembangkan, ya kita harus lakukan pembuangan. Ini masih memasuki B1, kita pelihara lagi B0, gak jadi masalah. Yang menjadi masalah itu ketika kita tidak melakukan penyimpanan bahan untuk tahun-tahun berikutnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.